Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi saya untuk mesin berikut ini. Materi yang kita bahas hari ini adalah sistem pendingin. Kita tahu dalam ruang pembakaran itu wajib ada sebuah sistem pendingin, karena sifat dasar dari sebuah logam itu apabila dia memiliki kapasitas panas tertentu mencapai titik tertentu, maka dia akan memuai dan dia akan patah dan rusak. Jadi ingat, pada saat terjadi pembakaran atau pada saat terjadi ruang bakar ini, maka suhu di sekitar ini akan menjadi panas. Agar tidak terjadi retakan, patahan, dan bengkokan, maka perlu sebuah sistem yang fungsi untuk mengatur suhu agar tetap menjadi kondusif dan kerja temperatur mesin tetap prima. Ini posisi mesin stop, kemudian kita kondisikan posisi mesin bergerak. Ini posisi mesin bergerak ini adalah posisi di mana sistem air yang mengalir atau sistem pendingin ini dia belum memutar kipas pendingin di radiator. Di sini masih tertutup di termostat. Kenapa tertutup? Karena temperatur suhu di ruang bakar ini belum mencapai titik tertentu sekitar 85 sampai 90. Ingat, 85 sampai 90 derajat Celcius, maka termostat ini akan terbuka. Terbukanya termostat ini nanti akan terjadi proses pendinginan. Ini masih di posisi water jacket. Water jacket ini adalah lubang-lubang atau mantel yang memantelin di ruang bakar dan sekitarnya agar suhu dan temperatur tetap terjaga. Pada suhu tertentu maka termostat akan terbuka. Terbukanya termostat ini, maka di sini akan terjadi pendinginan secara otomatis. Tetapi ingat, di sini juga ada sensor. Apabila panas melebihi kapasitas, maka kipas ini akan berputar. Dia akan bergerak terus. Yang ini suhunya panas, dia akan naik menjadi panas dan kemudian bisa menjadi dingin. Tapi di sini fan coolernya, kipasnya belum berputar. Akan saya sebutkan susunannya. Ini reservoir tank yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air sementara. Ini adalah radiator yang berfungsi untuk mendinginkan. Di sini adalah fan motor yang berfungsi untuk memutar kipas ini. Dia menggunakan sistem baterai untuk penggeraknya. Di sini ada puli, yang digerakkan oleh poros engkol. Kemudian di sini ada pump. Ini adalah pump termostat yang mengatur sirkulasi, dan di sini ada yang disebut dengan water jacket yang dimasukin oleh air pendingin. Pada suhu tertentu, radiator cup extension ini akan bergerak. Kenapa? Karena di sini juga ada seal. Radiator cup atau tutup radiator ini memiliki seal yang berfungsi untuk mengatur apabila suhu temperatur panas, dia mengeluarkan air atau water agar tidak terjadi pecahan. Karena ingat, air itu apabila tidak dikeluarkan dengan temperatur tertentu, dia akan mendorong terus sehingga terjadi pecahan. Agar tidak terjadi pecahan, maka dipasang valve di sini. Valve yang berfungsi untuk mendinginkan sistem, yang berfungsi untuk menyalurkan air agar tidak terjadi pecahan. Ini berputar, mobil dalam kondisi jalan berputar. Ini bergerak, tetapi sistem sirkulasi harus tetap bekerja. Kenapa seperti itu? Agar suhu di ruang bakar ini tetap sesuai dengan kapasitasnya. Ingat, apabila suhu di ruang bakar ini tidak sesuai dengan kapasitasnya, maka akan terjadi patahan, retakan, dan bengkokan. Dan lihat ini gerakan ini valve di atas ini, dia bergerak terus. Ini berputar untuk mendinginkan ruang bakar, mengisap ruang bakar. Kemudian mengalir air dingin, diputar oleh pompa dan masuk ke ruang bakar lagi. Begitu sirkulasinya terus menerus sehingga ruang bakar ini tetap terjaga. Perhatikan. Tetapi ketika kondisi
Ketika kondisinya panas tetapi air di sini berkurang, maka reservoir ini mengembalikan cadangan air ini ke radiator. Jadi kondisi air radiator diharapkan tetap dalam kondisi terjaga dengan adanya cadangan reservoir tank ini. Selain berfungsi untuk menerima air dalam kondisi panas keluar, tetapi terkadang juga dia sebagai cadangan air yang mengalir ke radiator. Ini cara kerja elektriknya, kita lihat. Di sini ada cooling fan relay. Ini adalah cooling fan. Switchnya yang mengatur menuju ke fuse. Kita awali dari baterai. Kemudian di sini ada fuse link. Fuse link itu adalah pengaman baterai yang berada di kabel. Kemudian yang masuk arus ini ke fuse box. Fuse box itu adalah kotak di dalamnya terjadi fuse, bisa berupa fuse tabung, bisa berupa fuse kipas atau fuse bleed. Di sini ada switch. Ini yang mengatur apakah nanti cooling fan relay ini bisa bekerja atau tidak. Di sini generator ini yang berfungsi untuk mensuplai tambahan arus menuju ke motor fan relay. Nah, ini salah satu. Jadi di sini memerlukan power, dia mengambil arusnya juga melalui generator. Ini ada lambang dioda searah. Berarti generator ini mengeluarkan arusnya bukan AC lagi. Berarti keluarnya adalah DC. Keluar DC, fuse box. Nah, di sini hanya sebagai safety penggerak mula. Yang mengatur switch. Sedangkan arus utamanya yang dari generator yang menggerakkan motor fan relay. Ingat, fungsi relay adalah bergerak apabila terjadi medan magnet. Jadi fungsi baterai ini fungsinya adalah menciptakan medan magnet agar switch ini bisa terhubung dan arus bisa mengalir langsung ke fan motor. Di sini juga ada thermoswitch. Yang di sini thermoswitch, di daerah sini ada termostat. Di sini ada tutup radiator. Thermoswitch biasanya juga dia didampingi dengan termostat. Kemudian reservoir tank. Ulang, baterai, fuse link, fuse box. Ini yang dari baterai ini hanya berfungsi untuk menciptakan medan magnet. Kemudian yang arus dari generator langsung menuju ke fan motor atau motor penggerak kipas. Jadi ingat, sistem pendingin itu ada yang menggunakan hanya udara saja, ada sistem pendingin yang menggunakan air saja, tapi ada juga pendingin yang menggunakan keduanya, yaitu udara dan air. Tipe-tipe mobil zaman dulu itu dia hanya menggunakan udara, tapi tipe-tipe EV sekarang atau konvensional sekarang dia banyak menggunakan kedua tipe ini, yaitu menggunakan radiator, angin, pneumatik sebagai pendinginnya, dan air atau water sebagai media tambahan di water jacket. Mungkin itu dulu yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini. Nanti bahasan berikutnya mudah-mudahan kita bisa bertatap muka. Silahkan buat kesimpulan yang apa yang saya bahas hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.